Kurang disiplinnya pengemudi saat berkendara di jalan raya merupakan salah satu penyebab utama kecelakaan di jalan raya. Sudah banyak korban yang berjatuhan akibat ketidaktahuan akan rambu-rambu jalan. Padahal dengan hanya menurutinya saja, Anda sudah menyelamatkan nyawa Anda dan orang lain. Sebenarnya, rambu-rambu lalu lintas tak hanya terbatas pada palang rambu saja. Salah satu yang sering diabaikan adalah garis putih dan kuning yang berada di tengah jalan. Garis tersebut bukanlah sekadar pembatas jalan, melainkan memiliki maksud untuk mengamankan pengendara saat melintas. Nah, berikut ini adalah beberapa makna garis putih dan jalan raya yang wajib Anda pahami. 1. Garis putih tanpa putus. Garis putih tanpa putus biasanya berada di tengah jalan tikungan atau ketika di tengah jembatan. Garis putih tanpa putus seperti ini ditujukan kepada pengendara untuk tidak mendahului kendaraan lain. Pengendara diwajibkan untuk berada tetap di jalur masing-masing. 2. Garis putih putus-putus. Di sepanjang jalan, garis putih putus-putus biasanya terletak di tengah jalan. Garis ini mengizinkan pengendara untuk berubah lajur atau mendahului kendaraan lain dengan tetap mempertimbangkan kondisi dari arah berlawanan. 3. Satu garis kuning tanpa putus. Garis seperti ini sebenarnya jarang ditemukan di Indonesia. Anda dapat menemukan ini jika berkendara di negara-negara Eropa. Dari tepi jalan umumnya ada garis putih sebelum garis kuning di tengah. Garis kuning menandakan bahwa Anda boleh menyalip kendaraan di garis putih namun dengan catatan tidak keluar dari garis kuning. 4. Dua garis putih atau kuning tanpa putus. Garis ini umumnya berada di rute utama lintas kota. Di Indonesia, penerapan garis ganda seperti ini menggunakan warna putih. Arti dari garis ganda ini adalah pengendara sama sekali tidak boleh melewati garis untuk mendahului pengendara lain. 5. Satu garis kuning putus-putus di sisi tepi jalan. Di Indonesia, garis ini masih jarang diterapkan. Fungsi utama garis kuning putus-putus ini adalah sebagai penanda bahwa pengendara boleh mendahului kendaraan lain dari sisi tepi samping dengan memperhatikan kondisi pengendara lain. 6. Garis ganda putus-putus dan tanpa putus. Garis ganda yang satu ini biasanya berada di jalanan perkotaan. Umumnya, garis ini berwarna putih di Indonesia. Garis ini memperbolehkan pengendara yang berada di sisi garis putus-putus berpindah lajur ke sisi sebelahnya. Sebaliknya, bila pengendara berada di sisi garis tanpa putus, maka pengendara tidak boleh berpindah lajur. 7. Yellow Box Junction. Yellow Box Junction atau biasa disingkat YBJ biasa ditemukan di persimpangan jalan besar perkotaan. Di Jakarta dan Bandung sudah diterapkan jenis garis ini. Tujuan garis ini adalah agar jalur persimpangan tidak terkunci ketika kondisi jalan sedang padat. Kendaraan dilarang untuk melintas atau bahkan berada di kotak garis kuning. 8. Garis marka serong. Marka serong merupakan marka jalan yang berbentuk garis yang menyerong. Fungsinya adalah sebagai pembatas. Jadi kita tidak boleh menginjak garis marka serong ini demi menghindari kecelakaan. A. Setelah ini akan ada pemisahan arus jalan dari satu menjadi dua arus jalan. B. Setelah ini akan ada penyatuan arus jalan dari dua menjadi satu arus jalan. C. Ada area khusus untuk mobil yang bermasalah, di tengahnya kadang disiapkan juga drum berisi air untuk air radiator. Marka ini biasanya ditemui di jalan tol atau jalan persimpangan. Glass road stud. Glass road stud, atau disebut paku jalan, merupakan sarana penunjang keselamatan dalam mengemudi. Benda kecil tersebut berfungsi untuk memantulkan cahaya lampu saat cuaca gelap maupun malam hari. Dengan begitu, pengguna jalan dapat melihat dengan jelas marka jalan yang ada. Glass road stud atau disebut paku jalan dipasang dengan interval 3 meter. Itulah beberapa marka jalan dan fungsinya yang wajib Anda ketahui, di mana untuk menjamin keselamatan berkendara Anda dan pengendara lain.